Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Yusma Indayana, dan juga teman-teman saya, Anissa Claudia, Aziza Ratnasari, dan juga Salma Lutfia Azahra akan menjelaskan studi kasus tentang diare anak. Definisi diare sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011, diare merupakan suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi yang lebih sering, biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Menurut Riskesdas tahun 2018, diare merupakan buang air besar dengan konsistensi feses yang lebih cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari, yang dikecualikan pada neonatus atau bayi yang kurang dari 1 bulan yang mendapatkan ASI, biasanya buang air besar dengan frekuensi yang lebih sering yaitu 5-6 kali sehari dengan konsistensi baik dianggap normal. Etiologi dari diare sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 dapat berupa alergi, imunodefisiensi, malabsorpsi, infeksi virus atau parasit, infeksi bakteri, dan juga dapat disebabkan oleh keracunan. Epidemiologi diare menurut data dari WHO tahun 2013, diare merupakan penyebab kematian terbesar kedua pada balita di mana setiap tahunnya diare menyebabkan kematian pada 760.000 balita di seluruh dunia. Menurut data Riskesdas tahun 2018, prevalensi diare pada balita menurut provinsi pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus diare balita di setiap provinsi. Dan pada tahun 2018, prevalensi diare pada balita di Jawa Timur terjadi peningkatan rata-rata diare pada tiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk prevalensi diare menurut karakteristik tahun 2018 dari data Riskesdas, prevalensi diare terbesar ada pada data kelompok umur 1-4 tahun dengan persentase sebesar 11,5% menurut diagnosis dan 12,8% menurut diagnosis atau gejala. Dan prevalensi diare pada balita menurut karakteristik Riskesdas tahun 2018 terjadi pada kelompok umur 12,23 bulan terbesar dengan persentase sebesar 15% menurut diagnosis dan 16,6% menurut diagnosis atau gejala. Untuk patofisiologi dari diare sendiri, pada dasarnya diare terjadi ketika terdapat gangguan transportasi air dan elektrolit dari dalam lumen usus, di mana mekanisme patofisiologi pada diare dapat berupa osmosis, sekretori, inflamasi, dan juga perubahan motilitas. Yang pertama, diare osmotik terjadi karena peningkatan tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obatan atau zat kimia yang hiperosmotik, malabsorpsi umum, dan defek dalam absorpsi mukosa usus, seperti defisiensi disakarit, malabsorpsi glukosa atau galaktosa, menurut IDAI tahun 2011. Yang kedua ada diare sekretorik di mana terjadi karena meningkatnya sekresi air dan elektrolit dari usus akibat penurunan absorpsi, di mana secara klinis yang khas pada diare ini adalah diare dengan jumlah yang sangat banyak, di mana diare ini akan tetap berlangsung walaupun sudah dilakukan puasa makan dan juga minum. Diare ini biasanya disebabkan oleh enterotoksin pada infeksi Vibrio cholera atau E. coli. Yang ketiga yaitu diare inflamatorik, di mana terjadi inflamasi pada dinding usus yang mengakibatkan kerusakan mukosa usus sehingga produksi mukus berlebih, eksudasi air dan elektrolit ke dalam lumen, serta gangguan absorpsi air elektrolit sehingga terjadilah diare, di mana inflamasi terjadi pada infeksi disentri seperti Shigella atau bukan infeksi seperti kolitis ulceratif dan penyakit Crohn. Dan yang terakhir ada motilitas, di mana diare tipe ini disebabkan hipermotilitas dan irregularitas motilitas usus sehingga menyebabkan absorpsi yang abnormal di usus halus, di mana penyebabnya antara lain diabetes mellitus, paskafagotomi, dan juga hipertiroid. Menurut Tapar dan Sanderson tahun 2004, rotavirus merupakan penyebab peningkatan rawat inap bahkan kematian pada anak-anak akibat diare, memiliki lebih dari satu mekanisme dalam proses terjadinya diare, di mana target dari
Rotavirus ini adalah enterosit absorptif matang yang sedang melakukan regenerasi dan munculnya sel kriptasekretori yang belum matang. Hal ini menyebabkan penurunan absorpsi dan peningkatan sekresi pada usus. Selain itu juga menyebabkan hilangnya enzim pencernaan pada brush order sehingga terjadi malabsorpsi. Peningkatan isi lumen memicu peningkatan aktivasi peristaltik usus yang berkontribusi terjadinya diare. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Lutfia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang klasifikasi tentang diare anak. Nah, klasifikasi diare anak dibagi menjadi dua, diare akut dan diare kronis. Nah, pada diare akut ini, diare yang terjadi kurang dari 2 minggu. Nah, diare akut ini biasanya terjadi akibat adanya infeksi virus, infeksi bakteri, serta akibat makanan. Gejalanya tinja cair, biasanya berlangsung mendadak, biasanya pula disertai dengan kondisi anak yang lemah, kadang-kadang ada demam dan muntah. Untuk diare kronis, nah diare kronis ini diare yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih dari 15 hari sejak pertama diare. Nah, diare kronis ini juga dapat berupa gejala fungsional atau gejala suatu penyakit berat. Gejala dari diare kronis ini yaitu demam, berat badan yang turun, malnutrisi, adanya anemi, dan peningkatan. Untuk manifestasi dari diare anak ini, nafsu makan anak akan menurun, lalu berat badan disertai dengan berat badan anak yang menurun, mata anak juga terlihat cekung. Lalu adanya tugor kulit lebih dari 2 detik. Mulut dan kulit menjadi kering. Yang ketiga yaitu anak tampak gelisah dan suhu badannya meningkat, adanya demam. Konsistensi tinja encer dan berlendir ini menandakan adanya E. coli. Lalu nih, warna tinja hijau. Nah, ini akibat tercampurnya tinja dengan cairan empedu. Lalu anak juga mengalami gangguan gizi akibat kurangnya asupan makanan yang masuk. Anak juga mengalami hipoglikemi dan dehidrasi akibat diare berat. Lalu adanya penurunan jumlah buang air kecil dengan warna yang gelap. Nah, selanjutnya ini tata laksana diare pada anak. Tata laksana diare pada anak itu ada 3 elemen yang paling utama untuk terapinya, yaitu yang pertama terapi rehidrasi, yang kedua pemberian zinc, dan ketiga itu terapi pemberian makan. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu di sini ada klasifikasi tingkat dehidrasi anak dengan diare. Nah, tingkat dehidrasi dibagi menjadi 3, dehidrasi berat, dehidrasi ringan, atau diare tanpa dehidrasi. Tanda-tanda dari gejalanya untuk diare dehidrasi berat yaitu anak biasanya tidak sadar, mata terlihat cekung, tidak bisa minum atau anak malas minum, lalu cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat atau lebih dari 2 detik. Untuk dehidrasi ringan atau sedang ini terdapat 2 atau lebih tanda di bawah ini yang saya sebutkan berikutnya, yaitu biasanya anak rewel atau gelisah, mata cekung, anak haus, kelihatan haus sekali, lalu cubitan kulitnya lambat tetapi tidak selambat tidak lebih dari 2 detik. Tanpa dehidrasi ini biasanya tidak terdapat cukup tanda untuk diklasifikasikan sebagai dehidrasi ringan atau berat sebagai tanda yang di atasnya tadi, yang sebelumnya.
untuk yang selanjutnya untuk penanganan dehidrasi berat dengan cepat dimulai dengan pemberian cairan intravena kepada anak. Nah, pemberian cairan intravena ini biasanya dibarengi dengan diberikannya oralit secara peroral. Nah, cairan intravena yang diberikan biasanya ringer laktat atau ringer asetat dengan dosis 100 ml per kilogram berat badan. Untuk ketentuannya, bayi di bawah 12 tahun diberikan 30 ml per kilogram selama 1 jam. Lalu untuk penambahan dosis berikutnya yaitu ditingkatkan 70 ml per kilogram selama 5 jam. Nah, untuk anak-anak 12 bulan sampai 5 tahun, pemberian pertama diberi 30 ml per kilogram berat badan selama 30 menit. Setelah itu pemberian berikutnya 70 ml per kilogram berat badan selama 2,5 jam. Langkah tersebut sekali lagi diulangi jika nadi anak masih terasa lemah atau tidak bisa teraba. Nah, setelah diberi oralit juga anak diberikan zinc sesuai dosis yang dijadwalkan atau yang dianjurkan. Nah, apabila pemberian cairan intravena tidak dapat dilakukan, maka bisa dilakukan dengan pemberian cairan dengan pipa nasogastrik untuk rehidrasinya. Nah, pipa nasogastrik ini nanti akan diberikan oralit sebanyak 20 ml per kilogram per jam selama 6 jam. Totalnya nanti 120 ml per kilogram. Nanti dicek pada anak 1-2 jam. Jika anak muntah terus-menerus atau perut makin kembung, maka diberikan cairan lebih lambat lagi. Nah, jika 3 jam keadaan hidrasi tidak membaik, rujuk anak untuk pengobatan intravena. Jadi balik lagi ke intravena. Nah, selanjutnya yaitu penanganan dehidrasi sedang atau ringan dengan oralit. Nah, diberikan oralit dalam jumlah tertentu selama 3 jam pertama pada anak. Nah, apabila anak masih dalam proses menyusui atau dia minum ASI ibu, maka boleh diberikan ASI ibu tersebut untuk memberikan hidrasi kepada si anak. Selanjutnya, setelah diberikan oralit juga anak diberikan zinc selama 10 hari. Nah, selanjutnya yaitu rencana terapi untuk penanganan diare di dalam rumah. Nah, yang pertama yaitu tetap rehidrasi atau pemberian cairan tambahan oralit. Yang kedua yaitu diberi tablet zinc. Nah, diberi tablet zinc pada anak yang berumur 2 bulan ke atas, diberi tablet zinc selama 10 hari dengan dosis umur kurang dari 6 bulan setengah tablet atau 10 mg per hari. Untuk umur lebih dari 6 bulan diberi 1 tablet atau 20 mg per hari. Nah, jika anak masih dalam proses menyusui, maka ASI juga boleh, ibu juga dianjurkan untuk memberikan ASI kepada anaknya. Nah, selanjutnya yaitu untuk terapi non-farmakologi, yaitu terapi yang penting pada diare akut adalah rehidrasi. Rehidrasi ini biasanya lebih disenangi melalui rute peroral dengan larutan yang mengandung air, garam, dan gula. Terapi rehidrasi oral ini biasanya merupakan pemberian cairan melalui mulut untuk mencegah koreksi dehidrasi akibat dari diare. Nah, biasanya diberikan oralit. Nah, oralit ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi kondisi kekurangan
elektrolit dan mineral dalam tubuh akibat dehidrasi yang terjadi akibat diare tersebut. Nah, selanjutnya yaitu untuk anak bisa diberikan probiotik. Nah, probiotik ini merupakan suplemen diet yang mengandung bakteri, spesies Lactobacillus, spesies Bifidobacterium, dan lain-lain yang mungkin meningkatkan kesehatan dan meningkatkan mikroflora saluran gastrointestinal, sementara dapat melawan kolonisasi pada patogen. Probiotik dapat menstimulasi respon imun dalam menekan respon inflamasi. Selanjutnya yaitu mineral. Nah, zinc merupakan mikronutrien penting untuk kesehatan dan perkembangan anak. Zinc ini dalam tubuh kita masing-masing memiliki zinc. Nah, zinc hilang dalam jumlah banyak selama diare. Nah, penggantian zinc yang hilang ini penting untuk membantu kesembuhan si anak dan menjaga anak tetap sehat di bulan-bulan berikutnya. Telah terdapat penelitian juga bahwa zinc selama episode diare mengurangi lama dan tingkat keparahan episode diare. Menurunnya kejadian diare pada 2-3 bulan berikutnya. Nah, berdasarkan bukti ini, maka semua anak dengan diare harus diberi zinc segera setelah anak tidak muntah lagi. Nah, kalau untuk antibiotik pada diare anak, yaitu antibiotik ini dapat digunakan apabila diarenya dengan disertai dengan BAB darah. Kemudian BAB darah ini kemungkinan adanya sigelosis atau suspek kolera dan infeksi berat lain yang tidak berhubungan dengan saluran pencernaan, misalnya pneumonia. Baru diberikan antibiotik.